Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Dan semoga juga materi kali ini dapat diserap dengan baik dan cepat. Nah, anak-anakku, hari ini pertemuan kita yang keempat pada bab 4, ya, yaitu struktur dan jaringan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, kita berbicara tentang tumbuhan, maka sudah pasti anak-anak juga pasti akan sudah mengetahui organ dan jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Kalau pada manusia kita mengenal organ itu ada yang namanya jantung, paru-paru. Nah, tetapi pada tumbuhan mempunyai organ sendiri juga, ya, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, ini merupakan organ pada tumbuhan, ya. Nah, kita lanjut. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Yang pertama, kita akan melihat struktur fungsi akar, struktur fungsi batang, dan struktur fungsi daun. Nah, bisa diperhatikan ya, bukan saja di sekolah atau di kampus mempunyai organisasi, tumbuhan pun mempunyai organisasi. Organisasi pada tumbuhan itu adalah bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan tersebut atau tanaman tersebut. Kita ambil salah satu contoh, yaitu tomat. Anda bisa lihat, ya. Nah, ini tomat. Di dalam tanaman tomat, ya, terdapat jaringan pengangkut. Nah, di sini ada terdapat di dalamnya. Terus ada yang terdapat nodus atau internodus. Terus ini yang disebut dengan lembaran daun. Lalu ada tangkai bunga. Ada batang. Terus kuncup samping. Ada kuncup terminal. Ada daun, bunga, dan buah tomat sendiri. Nah, ini semua merupakan bagian daripada organisasi pada tumbuhan. Kita lanjut. Struktur fungsi akar. Akar tumbuhan berfungsi menyerap dan mengangkut air dan mineral terlarut dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Artinya apa? Di dalam tanah terdapat zat-zat hara, ya, yang mana akan berfungsi untuk uh, membuat tumbuhan tersebut itu dapat hidup atau dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, ya. Nah, zat-zat hara ini akan diserap oleh jaringan, ya. Ada yang namanya jaringan silem, ya. Jaringan silem itu nanti mengangkut, ya, air dan mineral yang terlarut dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kita lihat ini jaringan-jaringan. Ada yang namanya epidermis akar. Epidermis akar adalah jaringan penutup bagian luar yang bersentuhan dengan air, ya. Air dan mineral terlarut diserap dari dalam tanah melewati epidermis akar. Nah, seperti yang tadi Pak Guru beritahukan, ya. Yang berikutnya ini merupakan rambut akar. Nah, ini rambut akar berupa tonjolan epidermis akar. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya adalah untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral yang terlarut. Yang berikutnya, tudung akar. Nah, berarti kalau tudung akar di bawah sekali yang menancap ke dalam tanah, itu jaringan yang melindungi ujung akar. Ya, kita kembali ke pojok bagian atas. Sel-sel korteks jaringan untuk menyimpan cadangan makanan. Ini korteks berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini kita lanjut.
Nah, dua ini ya, xilem dan floem. Nah, ini merupakan jaringan pengangkut. Jaringan seperti tabung pada tumbuhan. Air dan mineral diserap oleh akar, diangkut melalui xilem. Oke, batang dan daun. Makanan hasil fotosintesis diangkut melalui floem. Jadi floem berfungsi untuk menyerap hasil fotosintesis dan dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan. Kita lanjut. Nah, di sini adalah meristem ujung atau sekelompok sel yang membelah mitosis terus-menerus mengakibatkan terjadinya pertumbuhan pada ujung akar. Yang terakhir, kambium. Nah, kambium ini tidak terdapat pada akar monokotil ya, karena jaringan kambium ini terletak antara xilem dan floem. Nah, ini dia sangat keras sekali jaringan kambium. Ya, dia menghasilkan jaringan xilem dan floem yang baru. Oke, kita lanjut. Nah, ini bisa diperhatikan ada yang namanya bulu akar, ya, epidermis, korteks, endodermis, xilem, floem. Meristem ujung, tudung akar. Nah, anak-anak bisa perhatikan karena pada saat nanti ada ulangan, mungkin ada soal yang memungkinkan adanya gambar dan anak-anak bisa mengarahkan untuk menentukan di manakah letak xilem, floem, epidermis, korteks, dan bulu akar. Ya, selanjutnya akar monokotil. Nah, ini merupakan akar monokotil. Di akar monokotil ini tidak ada yang namanya kambium. Ada korteks, ada endodermis, ada perisakel, ada floem, ada berkas floem primer dan empulur. Jadi empulur ini terdapat pada tengah-tengah, ya. Atau akar dikotil. Nah, di sini ada perbedaan tadi. Korteks, epidermis, endodermis, sel lalu xilem primer, perisakel, floem primer. Nah, di sini akar dikotil. Jadi dia ada perbedaan ya. Ini akar monokotil dan akar dikotil. Kita lanjut, jenis akar tumbuhan. Ada akar tunggang ya, terus ada akar sekunder, akar primer. Nah, ada akar sekunder. Ini. Akar primer adalah akar yang berasal dari akar sekunder, ya. Terus ada yang namanya akar serabut, ya. Ada yang namanya akar serabut. Akar serabut contohnya pada tumbuhan-tumbuhan herbal. Terus kalau akar tunggam pada tumbuhan-tumbuhan yang berkayu. Kita lanjut. Tipe-tipe akar. Ada akar tunggang, akar serabut, dan akar tunjang. Nah, akar tunggang seperti bisa Anda lihat, ya. Nah, ini bisa pada singkong ya, terus pada pohon mangga, pohon jambu. Terus ada akar serabut. Nah, akar serabut seperti pada pohon jagung, ya, pohon tomat seperti yang tadi. Lalu ada akar tunjang seperti ada pada pohon kelapa atau pohon beringin. Nah, kita lanjut. Mekanisme air masuk ke rambut akar. Bagaimana cara air itu masuk ke rambut akar? Air dan mineral dari dalam tanah dapat sampai ke daun melalui beberapa proses. Ya, ketika rambut akar menyerap air dari dalam tanah, cairan sel pada rambut akar menjadi lebih encer daripada cairan sel yang terletak di sebelah dalam akar. Nah, oleh karena itu, sel bagian dalam lebih pekat. Ya, maka sel bagian dalam akan menyerap air dari rambut akar. Yang berikutnya, dengan cara ini maka air akan bergerak dari sel ke sel sehingga sampai pada xilem. Pergerakan air tersebut menimbulkan suatu gaya yang disebut dengan gaya tekanan akar. Ya. Setelah air dan mineral sampai di xilem, pergerakan air dan mineral ke bagian lain terjadi secara kapilaritas.
Hal ini terjadi karena xilem merupakan pembuluh sangat halus atau berupa pipa-pipa kapiler. Pergerakan air dalam xilem juga dipengaruhi oleh daya isap daun yang timbul karena adanya penguapan air di daun yang disebut dengan transpirasi. Batang memberi dukungan pada tumbuhan. Batang juga memberi jalan untuk pergerakan air dari akar ke daun dan pergerakan hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. Xilem yang ada di akar bersambung dengan xilem batang dan xilem daun. Phloem juga bersinambungan ke semua bagian tubuh tumbuhan. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan phloem mengedarkan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batas antara xilem dan phloem adalah kambium. Nah, yang tadi Pak Guru katakan bahwa dia sangat keras pada tumbuhan dikotil. Jadi pada tumbuhan monokotil itu tidak ada. Kambium ini adalah jaringan meristem yang memiliki kemampuan membelah untuk membentuk xilem dan phloem yang baru. Kita lanjut, batang. Struktur pada batang monokotil. Nah, ini monokotil dan dikotil bisa dilihat ya. Terus kita lihat, nah ini ada kambium, ini pada monokotil ya. Ada korteks, ada xilem, epidermis, phloem. Ini semua ada, yang tidak ada adalah kambium. Kita lanjut, struktur batang dikotil. Nah, ini lihat, ini merupakan pembuluh xilem. Nah, ini pembuluh phloem atau menghasilkan hasil fotosintesis mengangkut air dan garam mineral. Nah, batas antara xilem dan phloem ada yang namanya kambium. Di tengah-tengahnya ada namanya korteks. Pembungkus batang disebut dengan atau pelindung batang disebut dengan epidermis. Kita lanjut. Nah, ini sama dengan yang tadi, ada kambium. Nah, ini modifikasi batang, ada stolon, ini akar serabut, rizoma akar serabut. Nah, rizoma ini akar-akar yang terdapat pada kuning-kuning, jahe dan sebagainya. Kita lanjut. Sama juga dengan yang tadi ya. Nah, ini modifikasi batang tunas ketiak, daun sisik. Ini bawang ya. Batang, kurmus, akar, serabut. Nah, ini umbi. Tunas samping, rizoma, akar. Kita lanjut, struktur fungsi daun. Umumnya daun berwarna hijau. Bagian tipis melebar disebut dengan lembaran daun. Lembaran daun berfungsi untuk membuat atau memasak makanan melalui proses fotosintesis. Daun mempunyai lebih banyak stomata di epidermis bagian bawah dibandingkan pada epidermis bagian atas. Kata stoma berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Stomata ternyata tidak hanya dimiliki oleh daun saja, karena batang yang berwarna hijau juga memiliki stoma. Tiap stoma dikelilingi oleh dua sel yang disebut dengan sel penutup. Nah, ini yang disebut dengan epidermis, ya. Nah, ini berkas pengangkut ada xilem dan phloem, ya. Nah, ini disebut dengan epidermis bawah. Terus ini disebut dengan sel-sel spon. Ini sel spon. Ini lapisan palisade, ya. Epidermis atas. Nah, ini berkas pengangkut. Oke, kita lanjut. Modifikasi daun, ini contoh-contoh daun, ada kaktus, ya. Terus ada daun penus juga, ini disebut dengan gerak haptonasti yang sudah pernah kita dapatkan. Kita lanjut. Ya, sekian dan sampai jumpa untuk materi kita hari ini. Insya Allah di lain waktu kita akan melanjutkan lagi dengan materi jaringan pada tumbuhan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.